Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan PPS yang sangat kami banggakan dan sangat kami hormati, berjumpa lagi bersama kami dari PPK Lemah Abang. Sengaja akan kami jelaskan mengenai petunjuk atau pedoman tentang pelaksanaan persiapan untuk di KPPS dalam kegiatan P2S. Apa itu P2S? P2S adalah pemungutan dan penghitungan suara pada saat hari H. Baik, yang pertama kita harus menyiapkan dulu, yaitu tempat yang harus disiapkan dengan ketentuan sebagai berikut. Di antaranya adalah panjang untuk lokasi TPS adalah 10 meter, lebarnya 8 meter. Namun ini bukan hal yang baku atau yang mutlak, boleh disesuaikan dengan kondisi yang ada. Lalu yang kedua, lokasi TPS harus mudah diakses, terutama untuk kaum disabilitas dan lansia. Yang ketiga, pastikan bahwa TPS ini terlindung dari sinar matahari secara langsung dan juga hujan. Dan yang keempat, utamakan kerahasiaan dari pemilih benar-benar terjaga. Jangan sampai dalam pelaksanaan pemungutan suara itu tidak aman dalam kerahasiaannya. Untuk selanjutnya, setelah 4 hal tersebut dilakukan, maka sebelum hari H kita harus melakukan 2 hal. Di antaranya adalah yang pertama, KPPS harus segera mengumumkan bahwa hari dan tanggal pelaksanaan pemungutan suara di TPS, yaitu hari Rabu 14 Februari 2024. Yang keduanya, KPPS juga segera menyampaikan formulir model C6 atau C pemberitahuan paling lambat 3 hari sebelum hari H. Jadi tidak boleh lebih ya, tolong usahakan agar segera dilaksanakan. Selanjutnya rekan-rekan, dalam denah TPS ini kita juga harus betul-betul mengetahui secara pasti ketika sudah menentukan lokasi TPS, maka kita atur pula posisi-posisi anggota KPPS. Di antaranya seperti pintu masuk dan pintu keluar. Ini harus betul-betul ada dan dijaga oleh petugas linmas atau petugas ketertiban. Kemudian tempat duduk untuk petugas nomor 4 dan 5 yang dekat, posisinya dekat dengan pintu masuk. Karena petugas nomor 4 dan 5 ini adalah bagian petugas yang merupakan bagian pertama untuk menyambut kedatangan para pemilih. Kemudian ada juga posisi 3 meja yang berdekatan untuk ditempati oleh posisi ketua KPPS dan anggota KPPS nomor 2 dan nomor 3. Dan ada lagi petugas yang menjaga 5 kotak suara, yaitu oleh petugas KPPS nomor 6. Kemudian ada lagi 1 meja yang di atasnya tersedia tinta. Ini harus dijaga oleh petugas nomor 7. Petugas nomor 7. Lalu ada juga
kursi tempat yang akan diduduki oleh PTPS dan para saksi dari sejumlah partai ataupun, dan jangan lupa pula ada deretan kursi yang bisa ditempati untuk pemilih yang jumlahnya disesuaikan dengan kondisi tempat untuk tempat menunggu antrian. Nah, pada pintu keluar di situ pun masih terdapat penjaga yang namanya linmas atau petugas ketertiban. Tidak boleh lupa juga bahwa di area lokasi TPS harus tersedia juga tempat yang ada mejanya untuk diletakkan bilik suara. Pada saat sekarang itu diberikan fasilitas sejumlah 4 bilik suara, maka harus disediakan meja yang juga di belakangnya itu terlindung untuk tidak terbuka sehingga terjaga kerahasiaan ketika para pemilih mencoblos menyalurkan pilihannya. Jadi itu denahnya untuk denah TPS. Dan selanjutnya hal penting yang harus kita catat pula bahwasanya dalam pelaksanaan P2S ini diantaranya untuk pembagian C6 atau C pemberitahuan itu mungkin ada yang tidak terdistribusikan. Ini penyebabnya mungkin karena meninggal dunia atau tidak dikenal orang tersebut dalam DPT-nya atau juga sudah pindah alamat. Nah, ini harus betul-betul diperhatikan dan dipisahkan agar dicatat dengan baik dan dibuat berita acaranya melalui model berita acara C6-nya. Berikutnya pada langkah yang keempatnya bahwa KPPS menyiapkan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara yang sudah diterima oleh KPPS dari PPS. Jadi perlengkapannya itu harus betul-betul sudah disiapkan oleh KPPS yang di masing-masing TPS tersebut minimal 1 hari sebelum hari H, sehingga nanti tidak akan ada keterlambatan ketika pada saat hari H kita gelar kegiatan tersebut. Selanjutnya, rekan-rekan PPS, ada beberapa logistik yang harus kita tahu semua, yang diantaranya adanya kotak suara, adanya ballpoint, adanya bilik suara, adanya tanda pengenal, adanya lem perekat, adanya gembok atau alat pengaman kotak suara dalam bentuk lain, lalu spidol, ada stiker nomor kotak suara, kemudian ada juga format-format model C7 DPT KPU, model C7 DPT BKPU, ada juga model C7 DPK KPU. Nah, ini mungkin masih ingat untuk yang C7 DPT itu berarti daftar pemilih tetap, sedangkan DPTP adalah daftar pemilih tambahan. Kemudian ada juga C7 yang berasal dari DPK. Nah, ini daftar pemilih tambahan ini biasanya mendadak adanya. Selain itu juga ada logistik yang selain tadi yang disebutkan sebagai tambahnya, ada juga ya surat suara,
adanya karet gelang, adanya tinta, adanya segel, adanya paku dan pengikatnya, serta bantalannya, ada sampul kertas, ada kantong plastik, ada formulir berita acara dan sertifikat, dan ada juga alat bantu tunanetra. Bapak Ibu rekan KPPS yang saya hormati, setelah itu kita ketahui semua, maka kita pun harus paham bagaimana tempat meletakkan logistik tersebut. Di antaranya di dekat petugas KPPS yang nomor 6 ini harus betul-betul tertata rapi untuk penempatan kotak suara yang mulai dari urutannya presiden wakil presiden, lalu dilanjutkan dengan kotak yang berwarna kuning DPR RI, diikuti selanjutnya kotak berwarna merah DPD RI, berikutnya berwarna biru untuk DPRD provinsi, dan terakhir kotak untuk yang berwarna hijau kotak DPRD kabupaten kota. Pas pukul 7, Ketua KPPS membuka rapat. Dalam rapat tersebut kemudian dilanjutkan dengan pengucapan atau pengambilan sumpah janji dari seluruh anggota KPPS dan juga petugas ketertiban TPS. Namun perlu diingat bahwa apabila pada pukul 7 saksi atau PTPS atau mungkin pemilih belum hadir, maka rapat pemungutan suara ditunda selama 30 menit. Dan setelahnya, jika ada di antaranya yang belum hadir, ya maka dilanjutkan saja walaupun belum ada saksi ataupun PTPS ataupun pemilih. Nah, di sini ada sebuah contoh sumpah atau janji dari anggota KPPS-nya ya. Karena ini formatnya itu sama antara anggota PPK, PPS maupun KPPS. Setelah itu dilakukan, berikutnya ada beberapa hal yang harus kita lakukan pula, bahwa KPPS harus membuka kotak suara, mengeluarkan dan menghitung surat suara. Harus semuanya keluar, dihitung dengan teliti. Kemudian Ketua KPPS menunjukkan kotak suara telah kosong kepada para pemilih, saksi, dan PTPS, lalu mengunci kembali kotak tersebut. Setelah itu Ketua KPPS memanggil pemilih dan memberikan surat suara untuk diperiksa. Nah, maksudnya apa? Diperiksa barangkali ada surat suara yang rusak ataupun kotor ataupun kurang jelas. Setelah itu dilakukan, berikutnya pemilih yang tidak terdaftar, ini harus ingat ya, sebagai catatan bahwa pemilih yang tidak terdaftar di dalam DPT ini masih memiliki kesempatan untuk memilih. Dapat mendaftar secara langsung dengan menunjukkan KTP elektronik ataupun suket. Namun ini berlaku hanya untuk pemilih yang ada di wilayah desa setempat. Dari luar desa tidak boleh. Silakan untuk dari luar desa itu merapatnya atau datangnya ke desa asalnya sendiri. Setelah itu diverifikasi oleh KPPS, petugas KPPS yang kelima. Setelah diverifikasi oleh petugas KPPS nomor 5, lalu pemilih dipersilakan untuk duduk di tempat yang telah disediakan untuk menunggu antrian. Selanjutnya Ketua KPPS menyampaikan aturan data dan tata cara pemilihan dan diulang setiap minimal 30 menit selama proses pemungutan suara berlangsung.
Setelah itu ketua KPPS memanggil pemilih sesuai antrian dengan mendahulukan pemilih yang berkebutuhan khusus, lansia, dan ibu hamil untuk menggunakan hak suara terlebih dahulu. Berikutnya, petugas KPPS nomor 4 meminta agar pemilih yang akan menggunakan hak suaranya terlebih dahulu menandatangani daftar hadir pemilih. Apabila surat suara yang diterima rusak, maka pemilih dapat meminta pengganti surat suara hanya 1 kali diberikan kesempatannya. Kemudian KPPS nomor 2 dan nomor 3 membantu ketua KPPS untuk mengisi surat suara pada kolom kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nomor TPS. Bukan menandatanganinya, yang menandatangani dan menuliskan nama jelasnya adalah ketua KPPS. Sedangkan ke KPPS nomor 2 dan 3 hanya membantu untuk mengisi identitas surat suara. Berikutnya, para KPPS yang sangat kami hormati, setelah itu dilakukan, maka pas pemilih sudah mencoblos, maka surat suara harus benar-benar diperhatikan dan benar-benar sesuai kotak suara masing-masing ketika memasukkannya. Nah, ini harus benar-benar pemandu dilakukan petugas KPPS nomor 6. Petugas KPPS nomor 6 tidak boleh lengah, karena salah memasukkan karena kelengahan bisa berakibat administrasinya bisa kacau. Nah, lalu bagaimana petugas KPPS nomor 7? Petugas KPPS nomor 7 harus memastikan bahwa pemilih yang habis mencoblos wajib mencelupkan salah satu jari tangannya ke dalam tinta sampai dengan pangkal kuku. Jadi tidak boleh ada yang terlewat. Semua pemilih harus mencelupkan sebagai tanda bukti sudah melakukan pencoblosan atau menyampaikan hak suaranya. Jangan lupa kami ingatkan bahwa kotak suara harus sesuai juga dengan surat suara yang akan dimasukkannya. Untuk presiden, wakil presiden warna abu-abu, kuningnya untuk DPR RI, merahnya untuk DPD, untuk birunya adalah DPRD provinsi, dan hijau untuk DPRD kabupaten kota. Nah, selama proses itu berlangsung, waktu akan terus bergeser, maka pada pukul 12 waktu setempat KPPS mengumumkan bahwa jika ada pemilih DPK yang hadir dan sudah tercatat, maka akan diberikan kesempatan pada pemilih dari daftar DPK untuk menyampaikan atau memberikan suaranya. Jadi tidak boleh sebelum jam 12 untuk pemilih DPK di atas jam 12. Pas pada pukul 13 waktu setempat, Ketua KPPS harus menyampaikan informasi bahwa pemilihan akan segera ditutup dan yang berhak masih memberikan suaranya yang diperbolehkan adalah para pemilih yang masih berada pada antrian. Jadi menghabiskan antrian pada pemilih. Dan itu pun yang sudah pemilih yang sudah hadir dan telah terdaftar atau tercatat kehadirannya. Ketika itu habis, maka barulah dilakukan untuk proses penghitungan suara. Ketika menjelang akan dilakukan penghitungan suara atau kegiatan proses penghitungan suara, semua logistik tempat juga harus dipersiapkan agar tidak terjadi
eh, kekurangan ataupun ada hal yang belum disediakan. Di sini terutama untuk formulir C1 Plano harus sudah terpajang di dalam papan penghitungan. Ini mulai dari C Plano ya. Kemudian urutan penghitungannya kita lakukan mulai dari awal, itu dari pemilu presiden, wakil presiden, kemudian dilanjutkan ke DPR RI, setelah DPR RI lalu DPD, setelah DPD selesai masuk ke DPRD provinsi, dan terakhir DPRD kabupaten kota. Urutannya seperti itu ya. Nah pemirsa, saat terpasang semua, terpajang semua, sudah disiapkan semuanya, mulailah ketua KPPS dibantu dengan anggotanya untuk mengeluarkan surat suara yang otomatis disaksikan oleh PTPS dan para saksi. KPPS mencatat jumlah pemilih yang hadir sesuai dengan daftar hadir, baik yang dari DPT, DPTB ataupun DPK, dicocokkan dengan jumlah surat suara yang digunakan. Nah, bila ditemukan adanya ketidakcocokan, maka harus kita cek ulang penghitungannya, barangkali ada yang terselip atau merapat atau bahkan ke masuknya itu ke kotak lain. Nah, itu harus dicocokkan terlebih dahulu. Dibuka semua kotak suara dari mulai yang kotak presiden, wakil presiden, DPR RI, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Kemudian setelah itu ketua KPPS harus memeriksa tanda coblos untuk melakukan penghitungan ulang. Melakukan penghitungan ulang itu dengan cara memeriksa tanda coblos dalam surat suara dan kemudian menunjukkannya dan menyampaikan hasilnya kepada saksi, juga pengawas TPS dan juga para pemilih yang hadir, dan menyuarakan dengan jelas apakah itu sah atau tidak sah indikasi coblosannya itu. Petugas berikutnya adalah mencatat. Siapa yang mencatatnya? Petugas KPPS nomor 3 dan KPPS 4 mencatat. Apa yang dicatatnya? Itu hasil dari perolehan suara tersebut dengan cara membubuhkan teli ke dalam C1 Plano KPU yang ditempel pada papan penghitungan. Jadi yang menuliskannya 2 orang, KPPS 3 dan KPPS 4. Selanjutnya untuk KPPS nomor 5 bertugas melipat kembali surat suara yang tadi sudah dibacakan untuk diikat dengan kelipatan. Kalau presiden wakil presiden 25 lembar untuk surat suaranya dilipat, diikat, sedangkan untuk iketan per 10 lembarnya adalah untuk surat suara mulai dari DPR RI, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Diikat, dilipat kembali, diikat dengan rapi, dilakukan oleh petugas KPPS nomor 5 dan disimpan dengan baik, jangan tercampur dengan surat suara yang lain. Selanjutnya untuk KPPS dan untuk KPPS membuat sertifikat hasil penghitungan suara dari masing-masing jenis pemilu dalam formulir model C1 berhologram beserta salinannya berdasarkan formulir model C Plano semua jenis pemilu berhologram. Nah, ini yang aslinya ya, kalau berhologram adalah format-format yang asli. Selanjutnya pemirsa, KPPS pada tahap penyelesaiannya bahwa
KPPS dan saksi yang hadir menandatangani formulir model C plano semua jenis pemilu. Kemudian KPPS memberi kesempatan kepada saksi, pengawas TPS, pemantau pemilu, dan masyarakat yang hadir untuk mendokumentasikan formulir model C1 plano semua jenis pemilu, C7 DPT KPU, C7 DPT BKPU, dan C7 DPT KPU yang telah ditandatangani. Selanjutnya, Ketua KPPS dan KPPS membuat sertifikat hasil penghitungan suara untuk masing-masing jenis pemilu dalam formulir model C1 berhologram beserta salinannya juga berdasarkan formulir model C1 plano semua jenis pemilu berhologram. Ketua KPPS, anggota KPPS, dan saksi menandatangani formulir model C KPU dan C1 semua jenis pemilu yang berhologram beserta salinannya. Jadi tidak hanya yang berhologramnya saja, tapi yang salinannya pun harus ditandatangani. Pada saat berlangsungnya penghitungan suara, jika ada keberatan atau adanya kejadian khusus, yang diperbolehkan adalah saksi ya, atau dari PTPS. Nah, maka Ketua KPPS mempersilahkan saksi untuk mencatat hal tersebut ke dalam formulir model C2 KPU. Jika tidak ada, maka dicatat dengan kata nihil. Pemirsa, berikutnya penyampaian kotak suara. Setelah selesai itu semua ditandatangani, kemudian difoto, bahkan pengambilan data melalui scan lewat aplikasi Sirekap. Si kotak suara harus segera distorkan ke PPS. Model C1 salinannya disesuaikan dengan penyusunan dokumennya ya, untuk nanti segera distorkan ke PPS. PPS distorkan lagi ke PPK. Ini harus susunannya harus benar. Berikutnya, para KPPS yang saya hormati, dalam penyusunan dokumen itu kita harus jeli. Ada masing-masing amplop yang beda peruntukannya. Nah, kita lihat untuk model C KPU, model C2 KPU, model C5 KPU, dan model C7 KPU, kemudian C1 PPWP, C1 DPR, C1 DPD, kemudian model C1 DPRD Provinsi, C1 DPRD Kabupaten Kota, dan C1 Plano PPWP, ditambah surat suara pemilu presiden dan wakil presiden. Ini nanti dimasukkan ke dalam kotak presiden. Kemudian untuk model C1 plano DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, ini dimasukkan sekaligus dengan masing-masing suaranya sesuai dengan kotaknya masing-masing. Dalam penyusunan dokumen harus benar-benar teliti karena ada 3 amplop. Yang pertama yang berisi formulir CKP berhologram, formulir C2 KPU, dan formulir C5 KPU. Yang kedua, amplop kedua isinya berbeda lagi, yaitu isinya berisi formulir C1 PPWP, formulir C1 DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota, tapi yang berhologram. Ini nanti masuk dalam kotak. Kemudian yang ketiganya yang berisi salinan formulir C KPU, salinan formulir C1 PPWP, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota, tapi yang salinannya
Nah, ini tidak boleh dimasukkan dalam kotak, tapi harus dipisahkan untuk nanti disetorkan ke PPS. Untuk tinta dan ATK ditambah juga dengan seluruh perlengkapan lainnya yang habis bekas dipakai dalam pemungutan dan penghitungan suara, masuk semua ke dalam kotak DPR RI. Semuanya ya masukkan ke sana, jangan sampai salah kotak. Apabila sudah semua rapi, maka yang di luar itu hanya amplop salinan. Amplop salinan ini adalah sebagai bahan laporan bahwa P2S telah dilakukan dengan baik. Maka segera mungkin untuk disampaikan kepada KPU Kabupaten Kota melalui PPK, dan KPPS menyerahkannya kepada PPS untuk selanjutnya nanti diserahkan ke PPK oleh PPS. PPK-nya langsung distorkan pula ke KPU pada hari yang sama. Sampai di sini dulu rekan-rekan KPPS Kecamatan Lemah Abang yang sangat kami hormati. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa dipahami sehingga nanti pada pelaksanaan hari H dapat berjalan dengan lancar, sukses tanpa ekses, jauh terhindar dari PSU. Amin ya robbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.